Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul The Tai Chi Master. Film ini menceritakan seorang anggota perguruan kungfu putih yang diremehkan musuh karena kelemahannya. Namun, siapa sangka justru ia mampu menguasai jurus terlarang alias Tai Chi kegelapan. Penasaran? So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan peperangan antara klan suku Barbar dengan ibu kota kerajaan. Walaupun barbar, rupanya klan tersebut cukup cerdik taktik perangnya hingga berhasil menerobos ke dalam ibu kota dalam sekali serangan. Nah, saat keadaan semakin memanas, datanglah pemuda bernama Junbao yang dengan kungfunya mampu melumpuhkan musuh dengan cepat. Salah satu musuh wanita terlihat bertarung dengan jenderal. Junbao datang membantu, namun ternyata musuh wanita tersebut memiliki misi tersembunyi untuk mencuri sesuatu darinya. Tanpa waktu lama, wanita itu pun langsung pergi karena rupanya telah mendapatkan barang yang diminta oleh sang pemimpin suku Barbar. Ya, berdasarkan informasi orang dalam, suku Barbar mengetahui kalau Junbao telah dipercaya untuk memegang kunci iblis oleh ketua perguruan kungfu Wuji, yang mana kunci tersebut digunakan untuk mengunci ketua sekte iblis terkuat yang disegel dalam sebuah gunung. Junbao yang suka berpetualang sendirian seringkali mengunjungi tahanan tersebut sambil bernegosiasi agar diperlihatkan jurus-jurus iblis dengan imbalan arak yang dibawanya. Setelah mendapatkan yang dimau, suku Barbar memutuskan untuk mundur di mana Junbao belum menyadari ada yang hilang. Sayangnya, salah satu adik seperguruan Junbao diculik oleh musuh. Pengejaran pun dilakukan hingga tiba di kawasan hutan terlarang. Disitulah akhirnya seorang gadis datang menjinakkan sang monster lalu menjelaskan bahwa ini adalah wilayah kekuasaan ulat sutra raksasa yang dijuluki ulat naga dan memperingatkan Junbao bahwa haram untuk menginjak wilayah kekuasaan tanpa izin. Tapi karena Junbao punya alasan kuat alias tak sengaja, gadis ulat naga pun memberi mereka kesempatan dan pergi begitu saja. Jianghu haohan, tingshui xiangfeng. Suatu ketika, perguruan Wuji sedang mengadakan seleksi calon ketua. Salah satu murid alias senior kedua menang telak dalam seleksi. Namun itu karena Junbao selaku senior pertama belum datang. So tanpa waktu lama, Junbao pun datang untuk menghadiri acara tersebut. Dengan mudah ia mengalahkan senior kedua dengan salah satu jurus iblis yang telah dipelajarinya. Para ketua pun menyadari hal tersebut hingga Junbao diperingatkan keras untuk tidak mempelajari jurus sekte iblis. Tapi Junbao berkata bahwa ilmu bela diri apapun tak masalah asalkan penggunanya punya hati yang baik. Hal itu tadi digubris oleh para tetua hingga acara pun dibubarkan. Nah, saat Junbao sedang duduk santai, disitulah ia menyadari bahwa kunci iblis yang dititipkan ketua perguruan padanya telah hilang. Awalnya ia khawatir, tapi karena sifat Junbao yang selalu santai, pada akhirnya ia tak memikirkan lagi hal tersebut. Sementara itu di dalam markas sekte iblis, datanglah sang ketua sekte pengganti yang ternyata itu adalah gadis ulat naga yang bernama Ling Mei. Tanpa disadarinya, ternyata para anggota telah bekerja sama dengan suku Barbar yang telah mendapatkan kunci iblis. Singkatnya, klan suku Barbar meminta perguruan iblis untuk membantu menghancurkan perguruan Wuji yang selama ini melindungi kota kerajaan. Sebagai imbalan, kunci iblis akan diberikan agar sekte iblis dapat membebaskan ketuanya yang asli. Namun, Ling Mei tak sudi bekerja sama dengan suku Barbar. Dan saat itu juga, serangan mendadak datang dari musuh. Hingga Ling Mei terkena tapak beracun yang membuatnya tak akan hidup lebih dari 3 hari. Anak buahnya pun membiarkannya saja dan tak peduli karena sudah bekerja sama dengan suku Barbar sejak awal. Untungnya, Ling Mei berhasil kabur. Dan singkat cerita, esok sorenya, Junbao melakukan rutinitasnya untuk keliling sambil minum arak.
Setelah berjalan sekian lama, rupanya Junbao melihat si gadis ulat naga yang telah tak berdaya terkena tapak beracun. Junbao yang merupakan senior perguruan Wuji selalu berjaga-jaga membawa pil yin yang khas aliran Wuji yang ampuh untuk menyembuhkan segala racun. So, dengan demikian, pil pun diberikan hingga akhirnya perlahan tapi pasti racun dalam tubuh gadis ulat tersebut hilang. Saat malam tiba, tanpa diduga, penyerangan dilakukan oleh sekte iblis dan suku barbar ke markas perguruan Wuji. Sementara Junbao masih asik mengobrol dengan Ling Mei yang telah berterima kasih. Tiba-tiba, adik seperguruannya datang menyampaikan berita darurat. Di sisi lain, saat itu pula para anggota sekte iblis telah sampai ke tempat ketua sekte ditahan dan membebaskannya. Saat Junbao sampai, ia melihat pemandangan yang tak diinginkan, yaitu semua anggota perguruannya dibantai, bahkan ketua perguruan pun sekarang dalam keadaan sekarat yang pada akhirnya meninggal. Hari pun berlalu dan Junbao mengingat bahwa ternyata kunci iblis telah dicuri saat ia bertarung dengan wanita suku barbar, tapi apa daya semua sudah terlambat. Malam itu di tempat berbeda, gadis ulat naga alias Ling Mei yang sedang bermain suling rupanya didatangi oleh ketua sekte iblis yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Mereka pun melepas rindu lalu sang ayah mengajak putrinya kembali ke dalam sekte. Disitulah akhirnya Ling Mei berkata bahwa para anggota sekte iblis telah berkhianat melakukan kerjasama dengan suku barbar untuk memanfaatkan kekuatan sang ayah untuk menguasai kerajaan setelah menghabisi perguruan Wuji. Tapi rupanya sang ayah tak peduli, karena masih dendam dengan seluruh kerajaan dan 8 aliran kungfu yang sejak 12 tahun lalu mencoba menghabisi sekte iblis karena ajaran kungfunya di luar kebiasaan. Hingga ibunya Ling Mei pun harus mengorbankan diri demi menyelamatkan putrinya saat itu. Dengan demikian, ketua sekte pun kembali ke markas lalu memberi sedikit perhitungan pada anggotanya yang hampir membuat putrinya terbunuh. Di situ pula datang utusan suku barbar yang misterius yang sekilas mampu menandingi kekuatan ketua sekte sambil mengingatkan bahwa sekte iblis punya hutang budi pada suku barbar. Junbao yang sangat dendam pada sekte iblis akhirnya mencoba mendatangi rapat perkumpulan 8 ketua perguruan lain. Saat memohon bantuan dan berbicara, rupanya semua ketua tak merespon karena telah dihabisi oleh ketua sekte iblis. Hingga pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Saat Junbao hampir dihabisi, untunglah datang Ling Mei yang langsung memberitahu ayahnya bahwa Junbao lah yang telah menyelamatkan dirinya dahulu. Akhirnya, ketua sekte melepaskan Junbao, namun saat ingin pergi, lagi-lagi datanglah sosok misterius dari pasukan barbar yang menyerang hingga tanpa disangka. Ketua sekte terlihat tak berdaya. Junbao pun mencoba melawan dan tentu saja bukan tandingannya, namun Junbao berhasil melepas topeng sosok tersebut. Terkejutlah Junbao karena ternyata di balik topeng tersebut adalah sang jenderal sendiri yang sejak kecil telah bersahabat dengannya. Disitulah akhirnya terungkap bahwa yang mencuri kunci iblis dari Junbao ternyata adalah sang jenderal, lalu diberikanlah pada wanita suku barbar. Tanpa waktu lama, ketua sekte kembali melawan tapi hasilnya sama saja, hingga akhirnya ia mengorbankan diri sementara menyuruh putrinya membawa pergi Junbao agar selamat. Singkat cerita, esok harinya Junbao kembali menyendiri dalam hutan untuk menenangkan diri, tapi seolah tak diberi kesempatan, 2 pasukan utama sekte iblis kembali menyerangnya. Saat masa-masa kritis itulah,
Junbao seolah mendapat ilham dari ketua perguruan Wuji dan juga ketua sekte iblis aliran taiji kegelapan yang telah menyelamatkannya. Kemudian tiba-tiba 2 ekor ikan yang melambangkan yin yang mengelilingi Junbao hingga akhirnya Junbao kembali bangkit dengan menguasai seluruh aliran perguruan Wuji dan juga taiji kegelapan lalu menghabisi musuh-musuhnya. Singkat cerita setelah itu, Junbao dan Ling Mei kembali mendatangi markas suku barbar dan tentu saja kembali bertemu dengan sang pengkhianat kerajaan alias sang jenderal. Junbao meminta sahabatnya untuk bertobat, tapi tentu hal itu tak akan terjadi. So dengan demikian, pertarungan pun kembali tak terhindarkan. Dengan demikian, pada akhirnya kerajaan kembali damai. Junbao dan Ling Mei pun masing-masing memutuskan untuk menempuh perjalanannya sendiri-sendiri. Hingga tiba-tiba saat itu film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Dadah!